pertanyaan dalam kegiatan wawancara merawat hewan. Kita juga akan belajar tentang teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobe dan menggunting. Serta kita akan mencoba membuat karya dari bahan bekas, yaitu membuat boneka anak ayam. Kita juga akan belajar menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Dari materi tersebut, Bu Leli sampaikan agar anak-anak dapat memahami dan mempraktekkannya di rumah dengan pendampingan orang tua. Dalam membuat pertanyaan pada kegiatan wawancara, kita dapat menggunakan kata tanya yang tepat, yaitu kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bu Leli akan memberikan satu contoh membuat pertanyaan dengan kata tanya. Bu Leli akan menanyakan pada narasumber. Bu Leli membuat pertanyaan, bagaimana cara Pak Samsir merawat hewan ternak yang ada di rumah? Itu adalah contoh menggunakan kata tanya dalam kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu wawancara antara Noni dan Bu Ratna dalam menanyakan tanaman apotik hidup. Agar anak-anak tidak lupa, anak-anak dapat melihat video tentang kegiatan wawancara tanaman apotik hidup. Disimak ya. Halo teman-teman, kembali bersama Noni di sini. Teman-teman, sekarang Noni akan melakukan wawancara kepada Bu Ratna, pemilik kebun apotik hidup. Tapi sebelum Noni melakukan wawancara, Noni akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna. Disimak ya. Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna sebagai pemilik kebun di apotik hidup. Teman-teman, sekarang Noni sudah selesai membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna. Setelah ini, Noni akan bertemu dengan Bu Ratna. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah ingat kan bagaimana cara membuat pertanyaan dalam kegiatan wawancara? Anak-anak juga sudah membuat video tugas melakukan wawancara kan? Semuanya bagus-bagus. Anak-anak, tentu anak-anak sudah paham kan bagaimana cara merawat hewan dengan benar? Sekarang Bu Leli akan mengajak anak-anak semua untuk mencoba membuat karya dari bahan bekas. Bu Leli akan membuat boneka anak ayam. Yuk kita buat bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita akan membuat karya dari bahan bekas, yaitu membuat boneka anak ayam. Di sini Bu Leli sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ada kertas manila atau kertas karton, kemudian ada kardus bekas, kemudian ada kapas putih, stik es krim, gunting, lem kertas, pensil, dan spidol. Sekarang kita buat bersama-sama yuk. Langkah pertama sebelum kita membuat boneka anak ayam, yaitu membuat polanya dulu. Sekarang Bu Leli akan membuat polanya dulu ya. Bu Leli akan membuat pola badan anak ayamnya dulu.
membuat pola badan anak ayam, Bu Leli akan menggunting bagian pola-pola tersebut. Menggunakan gunting, Bu Leli akan menggunting bagian badannya dulu. Setelah kita menggunting pola-pola anak ayam, kita tempelkan bagian yang sudah digunting tadi ke kardus bekas yang sudah disediakan. Bu Leli akan mencontohkan badannya ya. Kita tempelkan. Sebelum menempel, tentunya kita gunakan lem agar menempel di kardus bekas tersebut. Nah, anak-anak sekarang sudah tertempel. Jika semua pola sudah ditempel, gunting bagian pola-pola tersebut. Inilah hasil dari tadi Bu Leli menempelkan pola kertas manila ke kardus bekas. Kenapa harus ditempelkan di kardus bekas? Agar bentuknya tetap kokoh dan tidak gampang terlipat-lipat. Jadi akan seperti ini. Kalau sudah tertempel semua di kardus bekas, baru mulailah kita menempel bagian-bagian polanya. Mencobanya di rumah ya, untuk pewarnaan kepala, kaki, kapas maupun ekornya bebas sesuka hati anak-anak. Kalau Bu Leli menggunakan warna kuning, orange dan juga warna putih. Matanya Bu Leli beri warna biru. Bagaimana anak-anak? Tadi anak-anak sudah mencoba membuat karya dari bahan bekas, yaitu membuat boneka anak ayam. Menyenangkan bukan? Pasti menyenangkan. Anak-anak, ketika anak-anak mempraktekkan membuat boneka anak ayam, apakah anak-anak semua merasakan lapar di rumah? Pasti lapar ya? Kalau anak-anak merasa lapar, coba tebak Bu Leli punya apa untuk anak-anak yang ada di rumah. Nah, Tara, Bu Leli punya roti. Ada yang tahu apa sih maksudnya tentang roti ini? Anak-anak, roti ini akan Bu Leli jadikan media untuk belajar pecahan sederhana. Bu Leli akan mengeluarkan rotinya. Nah, anak-anak bisa lihat ya, satu roti ini terdiri dari 6 bagian roti.
Perhatikan, sudah jelas. Satu roti ini terdiri dari 6 bagian. Kemudian Bu Leli akan memotong roti ini sama besar. Bu Leli memotong roti ini menjadi 2 bagian sama besar. Sudah? Nah, materi ini berkaitan dengan pecahan sederhana. Di awal Bu Leli sudah menjelaskan anak-anak akan belajar menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Anak-anak, tadi Bu Leli mempunyai satu roti yang terdiri dari 6 bagian. Kemudian Bu Leli bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar yang Bu Leli gambarkan seperti yang ada di papan tulis ini. Satu roti terdiri dari 6 bagian. Sebelumnya, Bu Leli mau tanya dulu, apa anak-anak masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah pembagian satu benda menjadi beberapa bagian yang dapat dinyatakan dalam bilangan pecahan. Lalu, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Anak-anak perhatikan lagi ya, bentuk atau gambar yang ada di papan tulis. Ibaratkan ini adalah sebuah roti yang tadi Bu Leli perlihatkan ke anak-anak. Satu roti ini terdiri dari 6 bagian. Kemudian Bu Leli bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar ini Bu Leli arsir seperti ini, atas dan bawah. Bagian kotak yang diarsir disebut sebagai pembilang. Sedangkan seluruh bagian kotak disebut sebagai penyebut. Pembilang ada di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Jika dituliskan dalam lambang pecahan dapat ditulis 2/6. Kenapa bisa 2/6? Karena 2 bagian kotak yang diarsir. Sedangkan 6 adalah seluruh bagian kotak yang ada. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian kotak ini disebut sebagai penyebut. Sedangkan 2 bagian yang sudah diarsir disebut sebagai pembilang. Anak-anak sudah paham? Jadi, kalau misalnya kita mempunyai satu benda, kemudian kita arsir bendanya, berarti yang diarsir adalah sebagai pembilang. Sekarang Bu Leli contohkan lagi. Misalnya, Bu Leli punya satu roti sama besar. Satu roti besar. Kemudian satu roti ini terbagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian Bu Leli akan mengarsir 3 kotak bagian. Jika dituliskan dalam lambang bilangan pecahan 3/10. 3 dari bagian kotak yang diarsir, sedangkan 10 dari seluruh bagian kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut.
Bagaimana? Apa anak-anak sudah paham? Bagaimana anak-anak dengan materi-materi yang sudah boleh disampaikan hari ini? Semoga yang sudah boleh disampaikan hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar di rumah ya dengan pendampingan orang tua. Sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.